Itu untuk energi tetap sehat sepanjang kita berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima ini yang paling penting, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentu masih senang, masih segar di bulan suci Ramadan. Walaupun sedang berpuasa, jangan dilemes-lemeskan, jangan dipandang lemah tak berdaya. Karena Ramadan sebenarnya bulan meningkatkan kegairahan untuk amal. Karena meningkatkan gairah berarti kita harus segar dalam aktivitas sehari-hari. Bagaimana tipsnya supaya kita tetap meraih kesegaran, meraih kebugaran di bulan suci Ramadan ini? Berikut ada 7 tips untuk menjaga kebugaran, kesegaran pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, mandi pagi. Ini sudah kebiasaan kita lah. Kalau mandi pagi itu kapan? Sebelum subuh. Jadi mungkin setelah salat malam atau setelah sahur, sebelum adzan subuh. Kita sahur jam 3 atau tengah 4 atau jam 4. Jadi ada setelah waktu kira-kira 15 menit sebelum adzan subuh, kita mandi. Dan mandinya mandi janabah, mandi besar. Karena setiap sel-sel yang ada di kepala, di leher, di badan itu tersentuh lagi dengan air yang jernih, dengan air yang dingin, ya, bukan air yang hangat, bukan. Ini nanti akan berdampak pada kesegaran karena refleksi, jadi otot-otot kita menjadi segar. Ini perlu dibiasakan saya kira ya, supaya kita nanti dalam beraktivitas pagi, minimal aktivitas kerja itu dalam keadaan segar. Jadi mandinya bukan nanti setelah subuh tidur kemudian berangkat mandi sebelum subuh. Ini tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, gerak pagi. Ya tidak harus lari pagi, justru kalau lari pagi malah berkeringat aus ya. Gerak pagi, asal gerak lah. Kita ke masjid biasanya mungkin jarak dari rumah 500 meter, 700 meter, biasanya naik motor, kita coba jalan kaki. Olahraga sehat dan itu menyegarkan, karena orang yang sedang puasa kan lebih banyak diam. Ini harus dilatih, tetap bergerak supaya tetap segar dan tetap buka. Jadi tip yang kedua adalah gerak pagi. Kalau tidak harus berjalan keluar, mungkin kondisi cuaca tidak memungkinkan, ya di rumah yang punya alat jalan kaki di rumah, atau sekedar jalan sambil bersih-bersih, atau di tempat kerja sambil begini, gerak pagi supaya tetap dalam keadaan segar dan bugar. Kemudian yang ketiga, ada kebiasaan yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini terbukti sehat menurut kedokteran, yaitu apa? Qaulidullah, tidur siang walaupun sebentar. Enggak usah tidur itu bukan soal banyaknya waktu, tapi kualitasnya. 15 menit berkualitas itu udah seger lagi. Tapi kalau berjam-jam, ya malah jadi pusing kadang-kadang. Nah, jadi bukan soal banyaknya waktu. Nah, qaulidullah itu tidur siang sebentar. Mau setelah duhur atau sebelum duhur. Kalau saya biasanya sebelum duhur. Misalnya kita duhur jam 12 ya, kurang lebih ya. Jadi setengah 12. Kadang-kadang cuma duduk, tapi benar-benar tidur. Jangan mikirin yang lain. Tidur 15 menit, bangun itu segar lagi. Habis salat duhur, kadang-kadang kita masih di masjid, ada salat duhur, setelah salat 2 rakaat sunnah ba'diyah, kemudian mungkin ditambah tadarus Quran sebentar, habis itu rehat, makan duhur, masuk kerja lagi jam 1, masih ada waktu tuh kurang lebih setengah jam, rehat sebentar. Jadi diniatkan pasang alarm tidur sebentar pada luar, 20 menit terbangun udah segar lagi. Nah ini tips, dan ini dipakai oleh orang-orang yang ingin meraih kesehatan pada hari-hari yang lain. Makanya kadang ada program sekolah juga. Saya pernah mengunjungi sebuah coding school, itu siang untuk tidur, habis duhur sebentar 1 jam aja, nggak lama-lama. Itu tips tetap sehat, segar di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, ini juga menjadi sunnah Rasul, yaitu apa? Makan kurma atau minum madu pada waktu buka maupun sahur. Karena ini memang luar biasa ya, makanan yang sehat dan menyehatkan, kurma. Kadang Rasul berbuka dengan
kurma satu, ganjil ya, 1 atau 3. Ganjil juga tidak perlu banyak-banyak, 17, 19 karena ganjil kebanyakan nih. 3 karena apa? Kurma ini dari sisi kesehatan luar biasa. Dia mampu menghasilkan energi tanpa menambah gula. Jadi kan manis, tapi manisnya bukan manis gula buatan, dia memang manis alami. Dan itu yang menjadi apa ya? Badan kita tetap segar. Pagi sebelum waktu sahur, setelah sahur ditambah kurma 3. Kemudian minumnya madu, sampai diminum langsung atau dicampur dengan air hangat diminum. Itu untuk energi tetap sehat sepanjang kita berpuasa Ramadan. Itu makanan kurma atau madu. Kemudian yang kelima ini yang paling penting, yaitu minum air yang cukup baik sahur maupun buka. Terutama pada waktu sahur lagi males-malesnya kan kadang-kadang kalau udah hari-hari ke-4, 5 tuh jadi males minum, males. Padahal anggota badan kita ini kan 70% lebihnya kan air. Nah, kalau airnya sedikit, dia akan menyerap dari berbagai organ, akhirnya jadi lemes. Nah, untuk membuat cadangan yang cukup, kita minum pada waktu sahur, bangun minum, nanti waktu selesai makan minum lagi, menjelang adzan minum lagi. Nah, itu diantaranya supaya badan tetap fit, segar sepanjang kita berpuasa Ramadan. Apalagi yang keenam, ini tidak kalah pentingnya, yaitu menjaga tidur yang cukup di malam hari. Memang kita pulang malam, memang kita taraweh. Habis selesai jangan ditambah nonton, ditambah yang lain-lain yang nggak perlu. Udah selesai taraweh, tadarus dikit, membaca Quran atau mengkaji buku-buku, selesai jam 10, udah istirahat. Atau malah tengah 10, harus saya jadwal tengah 10 karena nanti kan mau bangun jam tengah 3. Itu udah cukup, jam 10 lah. Jam 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam itu udah cukup. Udah kebanyakan itu. Karena nanti akan bangun tengah malam. Nah, ini untuk menjaga, kalau saya juga merasakan kalau lagi lembur ya, misalnya sampai jam 12 sampai jam 1, udah begitu tidur, udah bangun mau sahur jam tengah 4, jam 4 itu udah nggak nyaman. Begitu bangun sahur pun ya dalam keadaan seperti itu. Subuh udah itu, habis itu ngantuk lagi, tidur lagi, habis subuh itu belum bisa nyaur, belum bisa membalas tidur yang semalam yang melek itu. Jadi yang terbaik adalah segera, Rasulullah menganjurkan kalau habis isya tidak ada kegiatan positif, tidak ada kegiatan yang bernilai ibadah, tidur supaya nanti akan bangun lebih segar lagi. Ini tip yang ke-6. Dan yang terakhir, tip yang ke-7 adalah tidak berlebih-lebihan. Berlebihan pada waktu buka maupun berlebihan pada waktu sahur. Kalau kebanyakan makan, kebanyakan minum, justru berdampak jadi lemas. Coba, ya saya juga mengalami, biasanya di awal-awal Ramadan nih, karena baru pertama puasa, begitu buka udah siap semua kan minuman itu lengkap, ada es teh manis, ada es cendol, es dawet, ada es buah, semua kumpul diminum semua. Habis itu dimakan semua, ada nasi, ada telur, ada ikan, ada daging, ada semua dimakan. Akhirnya dampaknya apa? Ngantuk. Belum waktu isya udah ngantuk, habis isya ngantuk berat, tarawih lewat. Karena apa? Karena berlebih-lebihan. Bukan bikin sahur, semuanya dimakan, akhirnya paginya udah ngantuk berat. Nah, itu juga tips supaya kita tetap sehat dan bugar adalah tidak berlebih-lebihan, secukupnya, karena badan kita juga perlu gerak, perlu waktu, perlu tempat untuk kegiatan yang lain, tidak hanya untuk makanan, tapi untuk air, untuk ya segala kegiatan lain. Itulah 7 tips agar kita tetap sehat bugar sepanjang Ramadan, sehingga aktivitas kita walaupun mungkin secara kuantitas agak menurun, tapi secara kualitas tetap terjaga. Walaupun dari jam, mungkin jam kerja berkurang, tapi efektivitas kerja itu terjaga. Pertama, mandi pagi. Yang kedua, gerak pagi. Yang ketiga, qolilullah, tidur siang walaupun sebentar. Yang keempat, jangan lupa kurma dan madu waktu buka dan sahur. Dan yang kelima, air yang cukup, minum air yang cukup. Yang keenam, tidur malam yang cukup, jangan tidur kemalaman. Dan yang terakhir, jangan berlebih-lebihan dalam makan, minum, maupun berkegiatan. Wadah sore main futsal, lemas, akhirnya haus. Mungkin futsal malam, itu pun tidak berlebih-lebihan dan tidak larut malam. Mudah-mudahan dengan tips yang sederhana ini menjadikan puasa kita tetap segar, puasa kita diterima Allah, dan aktivitas kita tetap terjaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.